3. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kita dari kelompok 2, Angkatan 4, Latsar CPNS, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Nah, di sini kita beranggotakan 3 orang, diantaranya yang pertama saya sendiri, Diki Andrian, NDH 09, jabatan atau formasi sebagai apoteker ahli pertama di Puskesmas Panumbangan. Yang selanjutnya dipersilahkan mau Teh Dede atau ya. Boleh ya. Halo, perkenalkan nama saya Dede Rosita dari Ciamis Angkatan 4, tepatnya di kelompok 2A ya, kita bertiga dengan NDH 05. Asal instansi dari Inspektorat Kabupaten Ciamis dengan formasi ahli pertama auditor. Sekian, silakan Levia. Baik, perkenalkan nama saya Fia Herawati. Saya juga sama ya dari dari Angkatan 4 kelompok 2A. Untuk asal instansinya dari UPTD Puskesmas Kertahayu sebagai ahli pertama apoteker. Oke. Nah, di sini kami akan mendiskusikan yaitu mewujudkan smart governance. Nah, di antaranya yang di dalamnya ada konsep yaitu smart city. Nah, pendahuluan dulu tentang smart governance itu adalah suatu konsep di mana tetap pengelolaan pemerintah yang baik. Nah, yang baik itu dibuktikan dengan pelayanan yang cepat, mudah, murah, efektif, dan efisien. Nah, untuk yang sekarang ini kita masuk ke agenda ketiga ya, atau di kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kita akan mengangkat beberapa kota di Indonesia yang sudah menerapkan konsep smart city. Di antaranya mungkin yang akan saya bahas adalah Kota Bandung. Nah, Kota Bandung seperti yang sudah sering terlihat di berita atau di YouTube bahwa Kota Bandung ini telah menerapkan pelayanan yang smart atau pelayanan yang efektif dan efisien. Di antaranya, contohnya ketika ada orang pendatang dari luar Kota Bandung yang akan menetap di Kota Bandung untuk bekerja atau ada keperluan di atas 3 bulan, itu kita bisa mendownload namanya e-Punten. Aplikasinya sudah ada di Play Store dan tinggal memasukkan nama kita atau nama pendatang yang akan menetap di Kota Bandung, terus tujuannya untuk apa tinggal di Kota Bandung. Lalu selanjutnya di fasilitas publik, di mana taman-taman yang ada di Kota Bandung itu sudah terkoneksi dengan Wi-Fi. Jadi orang yang membutuhkan internet bisa diakses dimanapun. Kemudian ada beberapa fitur atau web internet dari pemerintahan Kota Bandung, yaitu diantaranya ada smartcity.bandung.go.id dengan nama layanannya adalah Sadayana atau singkatan Semua Digital Layanan Kota Bandung Kota. Di antaranya di dalamnya terdapat CCTV yang ada di seluruh Kota Bandung, bisa kita lihat. Terus ada pelaporan COVID ya. Terus ada juga harga sembako, sampai ada juga tentang Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan masuk ke sini. Nah, mungkin contohnya itu dari saya dari Kota Bandung, bisa dilanjutkan ke teman-teman yang lain dengan contoh kota lainnya. Silahkan. Boleh, saya dulu ya. Ya, mungkin kalau sebenarnya di Indonesia itu sudah hampir banyak, mungkin lebih dari 5 kota yang sudah menerapkan smart city ini ya. Namun saya juga akan mengambil salah satu contoh terkait kota yang sudah menerapkan smart city ini. Tadi Kang Diki sudah membahas nih Kota Bandungnya yang paling dekat nih sama Ciamis. Nah, untuk saya sendiri mengambil contoh di Jakarta.
seperti yang kita ketahui, Jakarta memang ibu kota yang sudah termasuk ke dalam kategori metropolitan, bahkan bisa jadi menjadi megapolitan. Otomatis di situ butuh sekali efisiensi dan efektivitas dari segala aspek. Karena di situ seperti kita ketahui ya, kalau misalkan kota-kota metropolitan atau megapolitan itu masyarakatnya sudah cukup banyak, di mana tidak lagi ada kesulitan seperti birokrasi pemerintahan seperti itu. Nah, makanya di sini diterapkanlah smart city karena Jakarta termasuk salah satu kota yang memang sudah dikategorikan memiliki smart governance, di mana karena kalau misalkan smart city itu tidak akan tercapai apabila kotanya tersebut belum memiliki smart governance seperti itu. Nah, adapun di sini beberapa produk dari Jakarta ini dalam penerapan smart city-nya, salah satunya tadi sama kayak Kota Bandungnya, kayaknya kalau CCTV ini terkait pelayanan hampir di beberapa kota sudah mulai diterapkan seperti itu. Ada juga cepat respon masyarakat namanya. Jadi cepat respon masyarakat ini menyangkut ke dalam sistem birokrasi. Sistem birokrasi ini di mana ada hubungan cepat dari masyarakat ke OPD. Misalkan seperti kegiatan pelayanan gitu, seperti itu. Ada pelayanan-pelayanan masyarakat yang bisa masuk ke dalam aplikasi cepat respon masyarakat ini, sehingga respon dari OPD sebagai instansi pelayan masyarakat bisa secepat itu responnya gitu. Jadi nggak harus kita melalui tatap muka langsung ke instansinya gitu. Jadi kita cukup pakai aplikasi itu apabila ada keluhan atau memang membutuhkan pelayanan-pelayanan tertentu kepada OPD-OPD terkait seperti itu. Ada juga, nah Jakarta ini mungkin itu hanya beberapa sampel ya, beberapa sampel produk-produk smart city yang diterapkan di Jakarta. Nah, ini juga menarik nih. Jadi di Jakarta itu masih ada hubungannya dengan kegiatan kolaboratif. Jadi masih zaman dulu itu berhubungan sama berakhlak ya. Nah, di sini smart city ini di Jakarta ada salah satu artikel yang judulnya membuka pintu kolaborasi terkait smart city ini. Jadi memberikan peluang bagi startup dan perusahaan teknologi lainnya yang ingin berkolaborasi untuk sama-sama mengentaskan masalah di Jakarta. Jadi pemerintah DKI Jakarta ini juga membuat suatu kesempatan bagi para startup atau perusahaan-perusahaan swasta yang ingin berkolaborasi memajukan DKI Jakarta melalui Smart City ini. Mungkin sekian ulasan sepintas dari Smart City di DKI Jakarta. Silakan Tevia, ada tambahan mungkin di kota lainnya. Oke, baik. Terima kasih, Teh. Berbicara tentang Smart City, kalau di bahasa Indonesia itu kan artinya kota pintar ya, atau bisa dibilang kota yang lebih modern lah dari kota yang lainnya. Karena dengan perkembangan teknologi yang cukup pesat, si kota tersebut itu dapat mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi guna membangun tata kelola kota yang efisien dan tentunya kota yang lebih baik kan, demi kesejahteraan warga. Nah, ada satu contoh kota yang menerapkan konsep Smart City yang saya ambil ya, yaitu kota Yogyakarta. Kenapa saya pilih kota Yogyakarta? Kota Yogyakarta ini tuh dia mengintegrasikan informasi-informasi publik di wilayah kota Yogyakarta pada suatu aplikasi, namanya itu Jogja Smart Service atau biasanya disebutnya JSS kalau nggak salah ya. Nah, si aplikasi Jogja Smart Service ini tuh dia merupakan salah satu informasi pelayanan yang dapat digunakan sebagai sistem informasi pelayanan publik seperti event kreatif, terus juga informasi mengenai jumlah pendapatan daerah, ada juga pengaduan-pengaduan itu bisa dilakukan dalam sistem ini, dalam aplikasi ini. Kalau mau lihat boleh nih ya, saya tayangin
Kelihatan nggak? Nggak ya? Kelihatan Kelihatan nggak? kurang Ya. kelihatan. Nah, Nah, itu itu. ada fitur-fitur, ada fitur pengaduan, fitur layanan umum, fitur-fitur kedaruratan. Itu di situ semua bisa digunakan oleh masyarakat Yogyakarta untuk dalam keperluannya masing-masing gitu loh, seperti misalnya fitur kedaruratan. Di situ menampilkan informasi-informasi terkait layanan gawat darurat atau kegawat daruratan medis. Ada juga layanan pemadam kebakaran, terus juga di situ ada layanan pengaduan kekerasan, misalkan kalau ada kekerasan, dan ada juga layanan penyelamatan jiwa. Terus fitur yang lainnya misal seperti fitur layanan umum. Nah, di fitur layanan umum ini tuh memberikan informasi mengenai pendaftaran antrian puskesmas, kemudian pelaporan perhitungan pajak, kelola lingkungan, layanan kelurahan atau kecamatan, dan lain-lainnya. Perizinan-perizinan online yang lainnya juga ada di aplikasi ini. Jadi sangat memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitasnya seperti itu. Jadi menurut saya Jogja ini emang dapat dibilang Jogja yang smart city gitu loh, karena sudah menerapkan konsep smart city-nya dengan adanya aplikasi ini. Seperti itu. Ya, menarik ya. Beberapa kota yang kita paparkan ini memang sudah menerapkan konsep yang lebih apa ya, lebih lebih dari kota lain, yang dalam artian ini semua kembali lagi untuk pelayanan publik ya, pelayanan masyarakat, di mana masyarakat itu tidak harus mengantri lama-lama, tidak harus berpanas-panasan datang ke kantor, Ya, betul. di mana kantornya juga sudah tidak ada orang. Nah, sekarang kan bisa janjian dulu lewat online, mau lewat WA, mau lewat Twitter, lewat Instagram. Nah, mungkin ada beberapa tanggapan dari teman-teman tentang penerapan Smart City ini, baik di kota-kota kita yang sudah dijelaskan tadi, ataupun di kota lain mungkin ada contoh yang mungkin nanti ke depannya bisa diterapkan di Kabupaten Ciamis ya, karena kita berdedikasi atau berdinas di Kabupaten Ciamis, ya tentu saja kita juga, harapan kita semua itu adalah kota Ciamis juga bisa menjadi smart city ya di Jawa Barat ya. Itu. Silakan, mungkin ada tanggapannya dari Pia atau dari Deros. Sebenarnya gimana? Kita juga bisa ya menerapkan konsep smart city di Kabupaten Ciamis. Cuman kan kadang kita juga ada kendala gitu. Kadang tuh no APBN, no smart city, jadi susah kalau untuk Kembali lagi ke anggaran ya. Iya. Lagi ke anggaran. Sebenarnya jatuhnya juga kesiapan masyarakatnya ya. Kadang kan butuh sosialisasi juga untuk penerapan hal itu, seperti itu. Tidak hanya juga dari masyarakat, dari seluruh perangkat ASN contohnya seperti kita, nggak semua kalangan bisa mengakses seperti smart city itu gitu. Tapi untuk sekarang pun sebenarnya secara umum kita sudah mulai beberapa hal teradaptasi untuk hal-hal yang berbau digital seperti itu. Kayak kita kan kalau pelayanan nih ke Samsat ya, kayak seperti itu. Misalnya Samsat sekarang ada apa ya? Online kayak NPWP kan itu juga kita kalau misalkan mau bayar pajak tuh kita juga bisa melalui online sekarang, nggak harus offline ke kantor pajaknya langsung, kita nggak harus ngantri. Tapi untuk mandiri, secara mandiri kita di Ciamis mungkin diterapkan Smart ASN untuk jangka dekat agak susah Masih juga belum, mungkin ya. Belum Ya, untuk seperti jangka itu. dekat, tapi mungkin untuk kedepannya. Ya, mungkin kedepannya ya bisa jadi. Tapi sepertinya potensial kok ya. Ya, bisa diterapkan, ya. tapi mungkin ya itulah, ada waktu yang entah kapan waktunya, tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat ini. Ya. Oke, balik lagi ke topik pembicaraan kita yang
tentang mewujudkan smart government ini ya. Jadi tadi dari beberapa kota yang sudah kita bahas, mungkin ada 8 aspek tentang smart ASN yang akan kita bahas. Contohnya di beberapa kota yang tadi sudah kita paparkan. Nah, untuk yang pertama adalah integritas. Nah, untuk integritas sendiri ini saya akan mencontohkan para ASN yang ada di Kota Bandung, di mana integritasnya terutama dalam tentang absensi ya. Dari absensi itu kan terkadang di beberapa daerah itu ada yang jam masuknya telat, jam pulangnya suka pulang duluan ya. Nah, di Kota Bandung ini sudah sangat menerapkan integritas yang bagus ya. Jadi bukan hanya lewat face print, tapi kita harus melaporkan kegiatan kita itu lewat web. Nah, jadi ada setiap kegiatan dari jam mulai masuk sampai pulang. Nah, itu kan berarti kita tidak bisa mencurangi atau menambah atau mengurangi kegiatan kita gitu. Jadi terpantau terus-terusan dan itu langsung bisa dicek oleh dinasnya masing-masing ya. Nah, itu tentang integritas. Yang kedua, profesionalisme. Nah, tentu saja ini karena kita melaporkan kegiatan sehari-hari kita atau para ASN itu pasti kan harus membuat suatu program yang memang di mana di dalamnya mereka harus bekerja gitu. Nah, pasti kan tidak mungkin mereka tidak melakukan profesionalisme. Itu mungkin 2 poin yang bisa saya jelaskan. Silakan selanjutnya ada nasionalisme, wawasan global, dan mengingatkan waktunya 4 menit lagi. Oh ya, mungkin ya dari nasionalisme sendiri bisa relate di Jakarta. Sebenarnya semuanya juga bisa relate, tapi mungkin bisa diambil contoh di Jakarta itu kan pusat ibu kota ya DKI gitu. Jadi di sana bisa ada contoh sikap nasionalisme dengan melakukan upacara Hari Kemerdekaan se-Indonesia ya yang diperingati di Jakarta gitu seperti itu. Ya, betul. Termasuk Nah, terusan ada poin selanjutnya yaitu wawasan global. Tentunya seperti yang kita ketahui, Jakarta memang sangat luas gitu ya, dari berbagai orang, berbagai kalangan, berbagai orang, pokoknya semua hal ada di Jakarta gitu, hampir semuanya. Jadi termasuk wawasan global pasti sangat ada di situ, luas sekali untuk memperolehnya. Terus kemudian memahami IT dan bahasa asing, tentu pusat-pusat perusahaan, IT, dan lain sebagainya, pasti rata-rata pencetus utamanya itu ada di Jakarta. Termasuk apapun gitu, biasanya sampel itu mayoritas di Jakarta, seperti itu. Termasuk dalam hal-hal IT, hal-hal yang berbau digital, paling utamanya pasti di sana itu. Bahasa asing pun tentu karena banyak juga orang luar yang pasti masuk ke Indonesia itu melalui Jakarta rata-rata ya. Pasti di sana sudah sangat berbaur dalam penggunaan bahasa asing, termasuk komunikasinya dengan orang luar, termasuk dengan orang Indonesia asli pun banyak perusahaan yang sudah menggunakan bahasa asing seperti itu. Mungkin untuk selanjutnya bisa ya. Selanjutnya apa ya? Networking ya sama entrepreneurship. Kalau untuk entrepreneurship mungkin kita bisa lihat dari kota Yogyakarta ya, ataupun kota Bali. Kita kan punya suatu wilayah wisata yang bisa dipamerkan. Nah, itu kan tentunya bisa buat suatu usaha untuk pendapatan negara juga kan ujung-ujungnya. Wow. Jadi Jogja sama Bali bisa dibilang sebagai contoh yang yang terdapat nilai entrepreneurship di dalamnya. Terus kalau untuk networking, Jakarta juga bisa ada networking ya. Tadi kan udah ngebahas kolaborasi ya. Ya, gitu ya, yang bahas ya, kolaborasi betul. ya. Kayaknya banyak juga sih gitu. Ya. Kolaborasi dengan luar negeri kan betul, biasanya Jakarta kayak contohnya kemarin
mengadakan event Formula E itu kan berarti kan levelnya sudah dunia ya. Ya, betul. Berarti kan jaringannya itu jaringan bukan hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri ya. Mungkin satu lagi hospitality atau keramah tamahan ini identiknya mungkin dengan Tevia tadi kota Yogyakarta ya. Kota Nah, boleh. Hospitality tuh keramah tamahan tuh tahu sendiri kan orang-orang Jogja seperti apa ramah-ramahnya. Nah, ya memang apa ya namanya di sana juga kan ya kota pelajar, jadi banyak orang-orang luar Jawa yang datang ke sana, tapi mereka welcome kan. Nah, itu memang salah satu keramah tamahan masyarakat sana menerima kita yang dari luar Jawa ataupun Jawa Barat atau bahkan mungkin orang luar negeri kan untuk melihat wisata-wisatanya. Nah, mungkin itu ya smart governance yang bisa kita jelaskan ya. Terima kasih nih diskusinya Teh Deros sama Teh Via. Sami-sami. Ya, mudah-mudahan video kita ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.